Oke, Kak Adam, persiapan menulisnya sudah sampai mana? Sudah ada materinya, tapi belum kirim, Mas. Iya, Mungkin saya akan yang kakak tadi sebelum kali, Mas, di awal. Tapi materinya alhamdulillah sudah ada. oke. eh Judulnya sudah mantap itu yang akan ditulis. Iya, Mas. Kalau nanti berubah nggak apa-apa judulnya. Enggak, saya memang tekad nih. Oh gitu. Daftar isinya ada berapa bab? Daftar isinya? 5 kayaknya mau nulis. 5. Oke. Boleh diceritakan mulai dari judul, dibacakan lagi, kemudian sama babnya coba. Supaya nanti setiap menulis bisa mudah diingatkan. Ya, Saya judulnya dulu nyimpan, coba dibacakan. Judulnya dulu. Judulnya dulu saya dibacakan. nyimpan di HP sebentar ya, Mas. Ya. Cek, bisa kedengaran, Mas? Bisa. Ya, dibacakan dulu judul, kemudian babnya. Itu kan judulnya kisah hidup cerebral palsy man ya. Mm-mm. Jadi saya ingin menunjukkan kehidupan seorang cerebral palsy. Mm-mm. Bagus. Terus? Bab 1, masa kecil ketika saya lahir sampai saya sekolah. SD Mm-mm. lah. Iya, iya, iya. Bab 2, masa remaja. Sebentar ya, Mas, karena saya nggak nulis di kertas. Itu penting nulis di kertas, penting. Nanti saya nyuruh mama saya atau papa saya nyatet ya, Mas. Karena saya Mm-mm. belum bisa baca tulisan sendiri. Oh iya, apa saya bacakan? Saya bacakan ya. Oh ya, ini bisa ditolong, Mas. Oke. Judulnya ini Kisah Hidup Cerebral Palsy Man. Kemudian bab 1 kisah masa kecil, bab 2 pencarian jati diri, bab 3 rezeki pulang kampung, bab 4 masuk komunitas, bab 5 mengenal dunia menulis. Oke. Kenapa Mas Adam suka judul ini? Apakah Karena karena cerebral palsy dan saya terinspirasi dari salah satu musisi bernama Badai yang nama Instagramnya Badai Piano Man. gimana itu ceritanya? Kan kan nama Instagram Badai X Krispati itu nama Instagram Badai Piano Man. Mungkin kan dia Mm-mm. laki-laki. Jadi saya terinspirasi. Jadi saya nulis cerebral palsy man. Oh, keren. Bagus, bagus, bagus. Itu berteman di Instagram. Cuma ngefollow aja sih, Mas. Oh, orang mana itu musisi pianonya? Orang NTT Batak, Mas. Sudah nulis buku dia atau belum? Belum, dia musisi. Musisi. Oh, namanya nanti boleh WA ya kalau sudah selesai kelasnya. Iya, boleh, Mas. Oke, nanti kelas ini sampai jam 12. Siap nggak? Kalau mau izin ke belakang juga boleh. Oh, aman, Mas.
Oh iya, oke. Karena kelas ini nanti ada 2 sesi. Sesi hari ini, terus nanti sesinya akan ada yang kedua. Yang kedua itu kalau naskahnya sudah jadi, ya, naskahnya mungkin nanti akan kita buat jadwalnya, Ada jadwal limit. untuk mengecek naskah kayak gitu. Itu pertemuan kedua. Jadi nanti Kak Adam akan kita minta membuat jadwal menulis ya. Oh baik Mas. Oke. Bab satu. Kita mulai bab satu ya. Iya. Kisah masa kecil. Coba boleh diceritakan kisah masa kecil Kak Adam. Singkatnya, kisah masa kecil itu ketika saya lahir dan ketika saya bertumbuh sampai SD kelas 6. SD-nya di mana? Saya dua Mas, satu di sini di Dharma Kencana Balikpapan, satu di Dharmasi Depok. Oh iya. Kalau lahirnya di mana? Di Depok atau di Balikpapan? Di Balikpapan Mas, Tahun berapa? 1996. Oh, oke oke oke. Masa kecil yang paling diingat apa saja? Masa kecil yang paling diingat, saya pernah jatuh dari mobil. Oh, pas umur berapa? Iya jatuh dari pintu mobil. Mm-mm. Karena kagetan Mas, jadi kalau ada getaran sedikit pasti kaget. Oh, gitu. Itu pas kelas berapa? Atau belum sekolah? Enggak Mas, Itu pas gimana kejadiannya? di Balikpapan saya belum pindah ke Depok. Oh, waktu itu pas pergi-pergi atau sama siapa? Pas pergi naik mobil? Sama mama, sama papa juga. Oh, gitu. Masuk rumah sakit enggak? Atau gimana ceritanya? Enggak, saya nahan pakai tangan Mas. Jadi kayak orang kaki di atas, tangan di bawah. Oh, gitu. Itu mau pergi kemana ceritanya? Saya lupa ya Mas. Tapi Iya, pokoknya itu paling memorable Mas. nanti bisa diceritakan lagi ya. Bab Sama satu saya kira-kira berapa halaman nanti? mungkin 4 atau 5 Mas. Hmm, ya. Berarti nanti bukunya tipis berarti. Oh bisa tipis begitu juga nggak apa-apa ya Mas. Oh, jangan. Menjadi orang yang besar harus bukunya paling tidak 100 halaman. Bisa ya? Kan nanti Oh, proses menulisnya 6 bulan. oh insya Allah bisa Mas. Bisa, jangan tipis. Mas Adam kan orang hebat. Masa orang hebat bukunya tipis? Yang banyak ya Alhamdulillah. halamannya ya. Iya insya Allah Mas. Gitu kan kita mulainya besok, kemudian dikumpulkannya 4 sampai 6 bulan lagi. Oh iya Mas. Ya, Jadi jadi masih kalau pelatihannya berapa minggu sekali ya Mas? pelatihannya hari ini cuma sekali pelatihannya. Terus yang kedua, pertemuan kedua itu nanti kalau naskahnya sudah jadi. Oh iya Mas. Iya, jadi kegiatan hari ini untuk mengukur kemampuan Mas Adam akan menulis bab satu berapa halaman. Paling tidak 20 halaman. Nah, nanti 4 bulan kemudian kita akan ketemu lagi untuk memeriksa naskah yang sudah ditulis begitu. Oh iya Mas. Iya, jadi Saya belajar mandiri. Kelasnya hanya iya. 2 kali. Kelas seperti ini untuk menanyakan apa yang akan ditulis. Kemudian pertemuan berikutnya kalau naskahnya sudah selesai ditulis nanti akan kita periksa sudah benar atau belum. Nanti direvisi kayak gitu. Bab Oh satu iya dua baik puluh Mas. halaman ya. Kisah masa kecil harus banyak ya. Iya Mas. Oke, nanti di foto-foto masa kecil masih ada? Ada beberapa Mas. Iya, nanti dikumpulin. Oke. Masa kecil Kayak yang yang paling diingat apalagi? saya pernah waktu TK sering didorong sama teman Mas, karena saya sekolah di TK biasa. Oh, itu gimana? Jatuh nggak saat didorong?
ada yang jatuh, ada yang enggak, tapi kebanyakan sih jatuh, Mas. Tapi Mas Adam nggak nangis. Enggak sih, karena ada guru yang lihat. Oh, temanmu banyak yang jahat atau yang baik? KTK. Wah, ada yang jawab sendiri. Gimana? Banyak yang baik, Mas, tapi ada beberapa yang jahil. Yang baik misalnya siapa? Ada namanya Rafik sama Adit, tapi saya nggak nyimpan fotonya. Masih berteman nggak sekarang? Enggak sih, Mas, udah lost contact. Itu teman di mana? Bogor atau di sini? Di sini di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Saya Iya, iya. fotonya di Balikpapan, Mas. SD Oke, kelas 2 baru pindah ke Depok. oke, oke. Kelas satunya masih di Balikpapan ya? Iya, masih di sini. Oke, terus kisah masa kecil 20 halaman bisa ya? Insya Allah bisa, Mas. Ini kan sampai bab 5 ya pas 100 nanti ditambah foto-foto jadi 200 halaman karena buku ini kan buku tunggal satu orang satu penulis jadi harus hebat, harus tebal. Oh, baik, Ya Mas. enggak? Nanti saya Prosesnya iya. lama. Prosesnya memang lama, 6 bulan nulisnya. Jadi nanti disimpan, disimpan, disimpan. Terus nanti paling tidak kalau sudah selesai beberapa bulan baru dikumpulkan. Terus kita ngobrol seperti ini untuk membahas persiapan penerbitannya. Oke? Oh, baik, Mas. Ya. Bab 1 ada lagi yang ingin disampaikan? Itu aja sih, Mas. Sama saya kalau waktu TK itu suka yang namanya kagetan. Kagetnya kenapa? Saya punya kelemahan jantung, bukan kelemahan jantung. Pokoknya saya kalau dengar gertakan sedikit kaget, misalnya kayak klakson mobil. Hmm, itu TK ya. Kalau sekarang enggak kaget. Alhamdulillah enggak, Mas. Masih tapi jarang. Begitu. Itu mulai nggak kaget kelas berapa? SMP kayaknya, Mas. SMP-nya di Depok juga atau di Balikpapan? Iya di Depok, Mas. Saya sampai SMA di Depok. SMP mana? Sama di Dharma Asih juga, dia SD sampai SMA ada. Darmasi namanya. Iya SLB Dharma Asih Depok. Itu swasta atau negeri? Swasta, Mas. Oh, oke, oke. Kamu nanti saat menulis kisah masa kecil itu sampai kelas berapa? Bisa sampai kelas 4 kayaknya, Mas. Berarti setelah masa itu bab 2. Iya, bab 2. Kalau bab 2 insya Allah banyak itu, Mas. Ya, sekarang ke bab 2 ya. Iya, Oke. Oke ya, bab 2. Jadi kelas menulis ini pelatihannya ya ini melatih daya ingat, melatih ketahanan menulis nanti. Ini sangat penting untuk kita tanyai calon penulis buku. Sehingga setelah ini Kak Adam bisa menulis terus-menerus sampai beberapa bulan. Memang harus sabar banget. Dikumpulin, iya, dikumpulin. Mas. Di rumah ada laptop ya? Laptop ada. Ya nanti minta bantuan mama atau papa atau adik atau kakak punyanya. Ada. Adik ya? Iya, nanti Iya, buat folder per naskahnya, per babnya dibuat, disalin kayak gitu ya. iya. Supaya rapi, supaya menjadi penulis profesional. Jadi tadi teman Kak Adam yang menjadi pianis profesional juga bisa ya. Itu artis, Mas. Jadi saya cuma follower aja. Iya, Mas Adam juga bisa jadi artis, artis penulis hebat, bisa. Apa yang bisa kita wujudkan, wujudkan, perjuangkan. Iya enggak? Iya, Mas.
Saya Oke. memang nanti saya mau cerita kalau awalnya itu saya pembaca, Mas, bukan penulis. Oh iya, semua penulis pasti seorang pembaca. Saya punya komik, komik dunia, buku kayak buku politik itu juga ada yang kayak buku presiden. Habibie saya punya 3, Jokowi saya punya 2 yang gitu-gitu. Favoritmu yang mana favoritmu bukunya? Suka semua? Yang Habibie Ainun sih, Mas. Oh, Habibie Ainun. Apa yang kamu suka dari Habibie? Jujur kalau misalnya saya menulis ini, itu terinspirasi dari Pak Habibie. Kenapa? Karena dia kan kehilangan Ibu Ainun dan sampai kehilangan arah ya, Mas. Dan disuruh Hmm, dokternya untuk menulis. iya, betul. Disuruh untuk menulis. Oke, saya Jadi, pernah ketemu Pak Habibie sekali. oh berarti tahun 2000-an ya, Mas? Kalau tidak salah tahun 2012, 2013 saya ketemu di seminar. Oh iya, memang. Ya, saat Berarti beliau Habibie Ainunnya sudah keluar ya, Mas? Yang ya. film. Berarti Oh, Habibie sudah, Ainunnya, sudah. Waktu waktu itu diundang di Solo Pak Habibie. Saya ikut seminarnya. saya beli bukunya sebelum sebelum filmnya tayang, Mas. Jadi saya baca 100 itu halamannya masih saya baca cuma 100. Habis itu saya berhenti baca. Lah kenapa? Saya lebih suka baca buku komik tokoh dunia, Mas. Jadi itu ibaratnya saya anggurin aja. Oke. Terus selain Habibie siapa tokoh favorit Kak Adam? Cuma Habibie sih, Mas. Apa yang Kalau membuatmu suka Habibie? karena dia pintar, Mas, dan banyak kata-katanya yang memotivasi. Misalnya apa? Misalnya apa ya? Saya kurang ini pokoknya Intinya tentang yang pendidikan, tentang pendidikan lah, Mas. Misalkan dia Hmm, tentang bagaimana hidup sebagai anak desa yang hidup di Parepare yang seperti itu. keren keren. Bagaimana perjalanan hidupnya yang di Jerman. Karena saya punya buku yang dia jadi di, apa namanya Rudy, Rudy Habibie. Iya, yang covernya biru ya. Dia covernya biru. Saya suka itu. Terus apa lagi Saya selain pendidikan? saya buku politik juga ada yang reformasi, reformasi dan politik yang hampir 250 halaman itu loh, Mas. Oke. Saya malah sering bacanya itu daripada yang Rudy sama Habibie Ainun. Loh, kenapa? Sukanya yang itu politik. Karena apa ya, Mas ya? Banyak kisah-kisah yang luar biasa kayaknya, Mas. Misalnya apa yang kisah yang luar biasa dari Pak Habibie di bidang politik? Ketika dia melepaskan Timor Timor kayaknya, Mas. Oh ya? Iya, itu menurut saya presiden paling berani untuk melakukan itu adalah itu. Dan satu kata-kata Pak Habibie yang paling keren itu mengatakan bahwa Timor Timor bukan milik kita, dia milik Portugis. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Saya juga punya buku siapa Mas Does Dekker apa siapa namanya yang orang Belanda Jawa itu. Heeh. Iya yang Dekker-Dekker itu Iya, yang namanya Multatuli ya. iya betul, 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 betul. Itu juga saya sering baca itu Mas. Iya. Buku kalau buku untuk kayak buku fisika, buku pengetahuan itu saya punya Albert Einstein. Suka Albert Yang Einstein. enggak itu buku pertama Mas. Suka nggak Yang Albert Einstein?
Suka Dia Mas. menciptakan bom loh. Dia yang menciptakan bom loh. Idenya mengebom Iya, tapi Jepang. dia, tapi dia nggak apa menyesal ketika melakukan itu. Mm-mm. Sehingga Indonesia bisa merdeka ya, gara-gara Jepang Iya, dibom. bom itu. Dan saya kan paling suka upload foto di Instagram. Hmm. Saya terinspirasi dari kata-katanya Einstein di bukunya. Selembar foto tidak akan pernah tua, dia tetap akan sama untuk menjadi kenangan. Jadi seperti itu, Mas. Itu yang kamu ingat dari Albert Einstein ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita masuk ke bab 2 yang ingin disampaikan. Sudah, Mas, cukup. Oke, 20 halaman ya, satu bab ya. Iya. Pasti bisa. Jadi nanti boleh ditambah-tambah kata-kata mutiara yang Kak Adam suka atau mungkin pengalaman-pengalaman yang baru diingat nanti ditulis Kalau, aja. kalau untuk pengalaman dark itu bagaimana cara mensiasatinya, Mas? Ya, gimana? Kalau kalau untuk pengalaman yang dark itu bagaimana cara mensiasatinya? Tapi Ya kayak ditulis saja, minimal. ditulis saja tanpa beban. Pengalaman dark itu harus ditulis supaya orang tahu, ya, tanpa Apakah beban. tokohnya harus dirubah atau bagaimana gitu? Iya boleh diubah, boleh. Pengalaman dark misalnya apa? Misalnya, bukan dark sih, Mas. Jadi, waktu SMA itu saya pernah dipengaruhi teman untuk nonton Biru. Oh, begitu. Terus gimana? Ya, saya ikut, Mas. Tapi selesai SMA ya saya berhenti juga. Itu pengalaman dark. Yang lain apa yang lain? Nggak ada sih, Mas. Oke. Bab satu cukup ya? Atau ada lagi yang ditambahkan? Nanti saya jelaskan di insya Allah pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya sudah nggak ada. Hari ini harus dijelaskan. Pertemuan Oh, berikutnya naskah sudah jadi. Paham nggak yang ini? oh ya ngerti, Mas. Iya, jadi hanya 2 pertemuan. Hari ini dan 6 bulan lagi. Kalau Kak Adam sudah selesai nulis. Naskahnya dikumpulin. Terus kita bahas. Sudah mau terbit gitu. Oh iya, Mas. Maka hari ini itu membahas calon buku yang akan ditulis. Iya, Mas. Oke? Oke, Oke. Bab satu ada lagi yang disampaikan? udah kayaknya, Mas. Beneran? Beneran. Oke. Nanti ditulis ya sampai jadi beberapa bulan enggak apa-apa. Jadi Iya, sampai akhir tahun ini, Mas. iya, sampai Juni. Oh, Juni. Iya, 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 iya. jadi setelah ini tidak ada pertemuan lagi. Pertemuannya nanti Juni setelah naskah sudah selesai ditulis. Kayak orang sekolah gitu mau semesteran. Oh iya, ngerti, Mas. Iya, karena kelasnya hanya sekali. Yang kedua membahas naskah yang sudah jadi begitu. Sudah paham yang ini ya, kelasnya hanya sekali ya, ketemunya ya. Yang kedua Jadi, naskahnya sudah jadi. Nanti kita akan bahas kalau misalnya kurang lengkap, kurang apa nanti kita bahas saat Juni. Bab satu oh iya, oke. Mas. Ya, sip, Mas. Oke, 20 halaman ya. Ya, insya Allah, Ya, Mas. bisa, sangat bisa. Bab 2 sekarang. Pencarian jati diri. Coba diceritakan Pencarian, apa itu maksudnya, pencarian jati diri. pencarian jati diri adalah karena saya masih bimbang. Waktu itu pengen menentukan kedepannya saya mau gimana. Karena saya pernah ditawari untuk ikut lomba kursi roda, tapi saya nggak bisa karena waktu itu saya masih bandel lah, Mas. Yang nawarin lomba siapa? Guru Kelas berapa? SD kelas 4.
Oke, ini nanti kalau Kak Adam haus mau ke belakang izin saja ya, nggak apa-apa ya. Aman Mas. Ini ada di meja kok itunya. Hmm? Ini saya sudah siap minumannya. Oke, Kak Adam suka minuman apa? Teh, kopi, susu? Teh sih Mas, tapi nggak terlalu sering. Biasanya apa? Air putih? Air putih. Sebagian besar sih. Saya minum susu juga. Ya, 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 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pencarian jati diri itu kamu mulai saat umur berapa? SMP Mas. Kelas berapa? Kelas 7. Hmm, coba ceritakan bab 2 tentang pencarian jati diri itu nanti akan nulis apa saja. Pencarian jati diri itu saya pencarian jati diri itu adalah masa-masa di mana saya bingung. Saya harus kemana gitu. Apa saya harus melakukan apa? Itu Mm-mm. juga ada beberapa yang saya dibully juga ada yang di buku Life Life Skills ya Mas. Iya, life lesson. Iya yang itu nanti saya masukin Mm-mm. karena itu buliannya lumayan parah Mas. Apa bulian yang terparah? Paling parah itu guru-gurunya ngomong begini, kamu Ongdo, kamu bisa apa sih? Kalau kursi roda nggak bisa harus didorong orang. Karena Mas saya itu lemah di tangan kiri, cuma kuat di tangan kanan. Sementara saya pakai kursi roda rumah sakit. Itu ya guru Kursi apa yang roda bilang ke kamu? Kok jahat sekali? ya mungkin semuanya kali Mas. Tapi saya wajar kok kalau guru SLB itu memang mungkin kesetresannya ada, mungkin begitunya ada. Apalagi Oh, saya kurang iya, di olahraga. mereka mungkin stres, jadi keceplosan apa ya? Iya, sama saya kan satu-satunya yang nggak bisa jalan itu cuma saya Mas di kelas. Oh ya? Iya, yang lainnya bisa. Jadi mereka tuh selalu bilang, ngapain sih, bisanya apa sih? Misalnya kayak pelajaran degung. Di Sunda kan ada degung ya Mas, yang kayak main angklung gitu-gitu. Saya nggak pernah masuk karena memang nggak ada pelajaran selain itu. Sorry, itu pas kelas berapa ya Kak ya? SMP Mas mulainya. Enggak kelas berapa kok Degung itu? Kelas satu? Degung, ya kelas 7 kelas 1 SMP. Hmm. Kayak ekstrakurikuler gitu loh Mas. Apa harus masuk? Saya ada pekerjaan lain cuma bikin manik-manik aja kayak kalung gitu-gitu. Ada juga pelajaran masak, tapi saya nggak pernah dikasih. Walaupun cuma sekedar motong wortel gitu ya Mas ya. Ya Hmm. itu sih. Kalau kalau pelajaran sehari-hari apa bisa ini berjalan baik? Pelajaran maksudnya teori gitu ya Mas ya. Ya, selain masak-masak Degung gitu, biasa ya. Bisa, bisa. Saya alhamdulillah setelah ranking 3 di kelas Mas. Artinya kamu tuh hebat loh. Iya, Bagi saya saya, bagi saya semua orang itu hebat bagi saya. karena waktu saya di umur berapa ya? Umur 6 itu saya dicek di apa itu namanya psikiater ya Mas. Iya. Saya dicek EQ-nya berapa? 100. Mm-mm. Iya, jadi Kapan diceknya itu kelas berapa? sebelum masuk TK Mas. Kan itu Hmm. syarat kan. Iya, iya, iya. Saya pikir disuntik kan karena
ya pakai baju dokter gitu-gitu mas Oh. keuangan. Ternyata enggak ya. Enggak, cuma ditanya-tanya doang. Ya iya, pelatihan pun ya seperti ini cuma ditanya-tanya. Kelas kan seperti itu cuma ditanya-tanya toh. Iya. Kalau saya melatih Saya orang suruh nulis kan nggak pernah suruh nulis saat saat seperti ini kan. Nulisnya nanti setelah selesai kelas kan. Iya enggak? setelah selesai kelas. Ya iya, pelatihannya ya saat di sini. Teori, nanti Iya. prakteknya ya sendiri-sendiri begitu. Jadi saya itu cuma nggak bisa jawab satu pertanyaan mas. Apa? Anjing kakinya ada berapa? Saya jawab dua. Lah kamu pernah lihat anjing belum? Pernah sih mas, tapi itu kan pertanyaannya beruntun ya mas. Jadi saya nggak tahu kenapa keluar dari mulut saya ya kayak gitu. Itu kelas TK. Belum sekolah mas. Oh, belum sekolah. Ya, 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 ya. Tapi kamu suka hewan apa yang kamu sukai? Saya nggak suka hewan sih mas. Tapi kalau misalnya untuk kayak foto sama ular gitu-gitu, saya berani. Anjing Pegang berani orang nggak tua, anjing? Anjing berani nggak? enggak. Saya pernah dikejar. Ih, saya tuh penyuka anjing loh. Anjing itu binatang kesayangan. Nggak takut digigit mas. Enggak, mereka sangat menyayangi kita. Kalau Kalau kita sayang ke kucing, mereka. kucing juga saya takut mas. Kalau ngelihat kucing atau anjing, badan saya bisa bergetar. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak sih, Nggak perlu waktu takut. umur sampai kelas 6 aja. Kalau yang untuk sekarang-sekarang sih berani-berani aja mas. Mm-mm. Ya, 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 ya. Oke, Selama oke, oke. selama Sekarang dia nggak gigit, ya udah. ya, sekarang pencarian jati diri selanjutnya. Kan kamu merasa nggak mau gimana nantinya ya kan ya? Iya, Kalau sekarang jati jati dirinya sudah ketemu belum? udah mas. Kayaknya saya mau Nah, fokus di penting. sini. Ini wajib ditulis. Tadi kan mencari jati diri ya kan ya? Ibaratnya mencari kesibukan saya tuh ahlinya apa. Enggak gini, beda. Kesibukan dengan jati diri itu beda. Oh iya, Beda. Nah, sekarang saya ingin tanya, jati diri Kak Adam itu sudah ketemu atau belum? sudah. Coba ceritakan. Kalau saya boleh cerita dulu belum? Saya boleh cerita dulu kan nggak? Boleh. Boleh. Ya, Jadi contoh jati sharing. diri saya ya. Iya. Tapi sebelum saya cerita, menurut Kak Adam, jati diri saya sebagai apa? Kayaknya Mas ini bisa jadi motivator juga, Mas. Kamu Karena bisa ternyata, aja. Hah? ternyata penulis itu banyak yang jadi motivator kan. Kak Adam juga motivator saya loh. Serius. Serius. Iya, Mas. Oke. Terus yang Karena kedua apa selain motivator? Mas ini dosen kan, Mas? Iya, ah. Iya betul. Nah, Terus? iya kayaknya saya lihat dari foto-foto tuh mahasiswa atau pokoknya kayaknya cara cara belajarnya tuh menyenangkan gitu loh, Mas. Lah kalau Kak Adam belajar dengan saya menyenangkan atau menyebalkan? Menyenangkan lah, Mas. Kalau nggak Serius. kalau nggak menyenangkan, saya berhenti setelah ini. Iya, terus apa lagi? Terus. Kamu melihat saya jati dirinya sebagai apa? Seperti apa? Ya orangnya humoris sih. Tapi kata Sama teman-teman saya tuh galak. Menurut kamu aku galak enggak? ya Agak. ya ya wajar sih Mas. Semua guru kalau ke muridnya pasti ada ketegasan lah. Oh iya. Terus apa lagi? Ya kita menempatkan diri aja. Kalau situasinya kita harus tegur ya tegur. Kalau santai ya santai. Oh iya Tapi saya iya. nggak apa sih nggak baperan sih. Ya kalau misalnya saya dimarahin yang cuma omongan mulut ya
masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu yang jeleknya ya Mas ya. Kalau yang bagus ya ambil gitu. Oke. Kalau saya merasa bahwa punya jati diri itu memang dicari ya. Saya sebenarnya itu ingin seperti apa, itu memang proses dari kecil hingga dewasa. Saya sejak itu suka baca, punya cita-cita jadi penulis dan punya penerbit. Dan itu jati diri saya, itu saya bentuk. Saya akhirnya saat mulai menjadi penulis, ya sudah mantap jati diri saya sebagai penulis, begitu. Sebagai guru, sebagai dosen bahasa Mungkin Inggris. kerja di percetakan atau penerbitan atau langsung setelah ini kerja sendiri, Mas? Oh enggak, saya tuh jadi guru bahasa Inggris dulu setelah lulus kuliah sambil jadi penulis. Oh, jadi ibaratnya ini sampingan lah, Mas ya. Apanya? Jadi pekerjaan utamanya adalah guru ya. Oh enggak, itu dulu pekerjaan utama saya tuh guru itu Awalnya. sampai 2015. Setelah itu sampai sekarang pekerjaan utama saya penerbit dan percetakan serta menjadi guru menulis, dosen penulis begitu. Oh, saya kira Mas itu pernah kerja di kayak di toko buku kayak Gramet gitu-gitu Enggak pernah digital. toko buku sendiri. Itu ya Ah jati iya diri iya. saya. Jati diri saya sebagai pembaca, penulis, guru, dosen, dan penerbit serta percetakan begitu. Itu jati diri saya. Terus membuat kelas-kelas konten, kelas-kelas menulis seperti ini, privat juga bisa, kelompok juga bisa, begitu. Itu jati diri saya ya. Iya, Menurut Kak Adam, jati diri saya itu gimana? kayaknya Mas ini ada orang yang lempeng. Maksudnya bisa menempatkan diri di segala situasi atau bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang. Karena saya orangnya juga begitu. Kamu orangnya gimana? Maksudnya ya kalau misalnya orangnya agak bandel ya saya bisa ngikut, maksudnya bisa mengimbangi kayak bahasa yang gitu-gitu. Tapi kalau kebandelannya nggak ngikut. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, kamu mencari jati diri itu sejak berapa kelas SMP ya sampai umur berapa? Sampai kelas berapa mencari jati diri? Sampai umur Dua nih dua masih ya. puluh 2016. Ya, pencarian jati diri tadi Kak Adam bilang banyak yang akan ditulis. Coba sekarang saya minta Kak Adam cerita 10 menit tentang bab 2 pencarian jati diri silahkan. Saya dengarkan. Pencarian jati diri itu adalah ketika saya bingung saya mau ngapain, dan Hmm? banyak sekali yang namanya di pencarian jati diri ini saya akan menuliskan ya cercaan orang ya, pokoknya yang udah itu banyak pengalaman kayak cinta pertama juga ada yang gitu-gitu. Menarik ya. Karena yang namanya masa SMP SMA itu ya pasti pencarian jati diri kan ya pasti berhubungan dengan yang namanya cinta kan Mas. Saya juga waktu SMP SMA itu kayaknya saya ngejar seseorang tapi akhirnya nggak dapet, ya itu nanti juga saya tulis. Itu termasuk proses pencarian jati diri ya. Iya, Itu bukan jati diri tapi cinta, pencarian cinta, mengejar cinta. Tapi bisa masuk iya. ke pencarian jati diri sih. Jati diri Saya sebagai orang yang mencintai. saya adalah orang yang kecil itu pendiam Mas, tapi semenjak masuk komunitas wahana keluarga serebral palsi yang sama Nurul, ya Nur Rahmanita itu, jadi saya karena bergaul sama anak SIPI juga ya Mas ya. Jadi saya mulai jadi orang yang menyenangkan gitu-gitu.
Menyenangkannya seperti apa? Bukan menyenangkan apa? Jadi lebih sosialisasinya lebih terbuka gitu loh, Mas. Saya juga ikut olahraga boccia yang ada di foto. Apa itu olahraga boccia? Kayak bowling, dia ngelempar bola. Bolanya kayak biliar gitu. Bola bola busa. Nanti kita harus lempar ke bola putih. Olahraga khusus cerebral palsy. Itu kamu ikut sejak kapan? 3 bulan yang lalu, Mas. Oh, ada klubnya ya, ada komunitasnya. Saya masuk di lewat PPDI. Apa itu PPDI? Kayak wadah untuk anak tunadaksa, Mas. Saya itu seminggu yang lalu ya, Mas. Itu diajak untuk jadi atlet karena saya punya lemparan yang bagus. Kamu terima? Tapi enggak, karena saya nggak boleh didampingi orang tua, sementara saya nggak bisa jalan, Mas. Dan itu menuntut kemandirian 80%. Saya cuma bisa mandiri paling 60%. Saya saya ditawari juga, saya dengar dari teman-teman yang sebelumnya, dari senior-senior ya, Mas. Hmm. Mereka itu tahun tahun lalu Juni itu ikut Porprov untuk difabel. Mereka tuh nggak dibayar, Mas. Jadi duitnya ditahan. Jadi saya mikir, lah kalau saya dapat emas, saya dapat apa gitu. Halo, Iya, iya saya dengerin terus. pelatih itu sudah membujuk saya, misalnya ikut ya. Sebenarnya kalau misalnya trainingnya itu di Balikpapan dan dalam kota dan saya bisa pulang, saya bisa diskusikan sama orang tua, Mas. Ini peraturan dari kayak KONI, peraturan KONI, itu nggak boleh didampingi orang tua juga, sama itu bisa di Kutai, di ibu kota baru, atau di Samarinda, di ibu kota provinsi. Hmm. Terus Jadi kamu saya tolak? ya dengan berat hati ya menolak, Mas. Tapi saya diizinkan untuk tetap latihan kayak untuk sparring gitu-gitu, tapi bukan untuk tanding resmi. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Kembali ke jati diri. Iya, Coba Kak Adam cerita jati diri Kak Adam itu seperti apa? awalnya itu saya orang bukan introvert ya. Saya tuh awal kenal sama dunia difabel itu tahun 2002. Awalnya saya takut sama difabel itu, kan bergaul sama anak autis yang gitu-gitu. Kalau misalnya Mas tahu tempat terapi di Jakarta ada namanya YPAC, itu saya baru bergaul tuh di situ. Sama saya lingkungannya kan bukan lingkungan difabel ya, Mas. Jadi kadang saya dikata-katain orang, kadang saya iya secara terselubung di cerca lah, Mas. Hmm. Tapi setelah umur 20 tuh ya bodo amat gitu. Jadi pokoknya makanya saya tulis pulang kampung membawa berkah, ya pokoknya yang itu karena semenjak saya di sini saya jadi aktif ke komunitas, saya jadi bergaul sama banyak orang, makanya itu saya sisipkan judul itu.
Terutama saya ingin ikut kelas ini itu karena untuk membuktikan sama orang-orang yang dulu bukan mengecilkan ya, meremehkan bahwa dia bisa apa sih? Saya pengen membuktikan saya bisa loh bikin buku gitu. Karena orang-orang yang di Depok itu masih ada jalur untuk ke UI. Teman-teman saya anak UI semua, mereka selalu membanggakan saya kuliah loh gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka nggak dapat kerjaan. Mereka Sama apa? Cerebral palsy juga. bukan, kalau ini saya masuk di SLBC, jadi untuk kayak autis ringan gitu-gitu, kayak tunagrahita yang IQ-nya di bawah 100, kayak 70, 80. Jadi untuk pembuktian sih Mas, saya ikut komunitas ini untuk membuktikan diri bahwa saya punya loh karya gitu. Saya pernah ngirimin ke salah satu guru yang ngatain saya kirim buku dari Ruang Untukku, buku pertama yang sama komunitas cerebral palsy. Jawabannya cuma, ternyata kamu bisa ya, gitu doang. Itu namanya balas dendam. Iya, tapi dengan cara yang halus. Itu saya sarankan jangan lakukan lagi ya. Bukan sih Mas, itu karena gurunya ngelihat. Oh iya. Jadi begini, kita nggak perlu membalas kejelekan dengan kebaikan. Biarlah nanti balasan-balasan itu yang membalas alam saja. Kita berkarya saja. Nggak perlu kita membalas atau nggak perlu juga nggak baik. Iya sih, bener. Iya. Jadi ikhlaskan saja kita kreatif aja sih, berkarya saja. Iya, jadi saya Fokus. mem- mencurahkan itu lewat tulisan. Iya ya. Eh, ya, saya pernah mengalami itu. Dalam arti dulu tapi ya saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa atau apa. Tapi itu ya akhirnya saya lebih dewasa dan memang nggak perlu membalas. Iya sih, Karena harusnya. apa? Orang yang menghina kita itu sebenarnya orang yang iri. Iya, betul, Mas. Iri dengan kehebatan kita. Walaupun kita punya keterbatasan, tapi kita bisa lebih kuat dari mereka. Karena Iya, mereka tidak bisa membayangkan apa yang kita alami. Jadi mereka itu bisanya ngomong. Gitu. iya. Bisa Kan juga karena tidak perlu keterbatasan. dibalas, tidak perlu dibalas. Iya. Apapun tidak perlu kita balas, nggak perlu. Karena itu hubungannya dengan manusia. Nanti Tuhan yang membalas langsung. Iya. Bener kan ya? Iya. Tapi aku Sekarang, juga mengapresiasi loh, Mas. oh iya saya tentu kita butuh apresiasi dari orang lain. Tapi apakah Ada perlu guru, harus apresiasi dari orang yang pernah menghina bukan, kita? Enggak ada guru, juga. bukan ini guru yang betul-betul mensupport saya 100%. Dia kepala Mm-mm. sekolah di SLB. Apa guru, tapi sekarang jadi kepala sekolah di SLB lain. Oh gitu. Jadi bilang kalau misalnya kamu ada buku baru gitu, kirim ke Bapak ya gitu. Itu Oke. mengapresiasi. Saya pernah menawarkan buku ke orang, ke pokoknya ke orang lah yang temen gitu. Emang lu bisa? Ya gitu aja jawabnya. Ya, oke. Itu jadi diri nanti kita bahas lagi. Jadi saya ingin menambahkan bahwa kita sebagai penulis ya itu bisa memberi pengaruh ke banyak orang dari orang yang belum kita kenal. Maka media sosial Instagram kita itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita mulai banyak pengikut kita dengan konten-konten yang kita tulis. Begitu. Iya. Saya juga Tentu
Saya juga sekarang ikut kayak seminar-seminar kecil gitu sih, Mas. Iya, sehingga Saya, apa yang kita buat nanti mendapatkan antusias dari pengikut kita, pengikut yang belum kita kenal, akhirnya kita kenal dengan mereka. iya benar. Dunia ini kan Mas, luas. itu Ma- saya saya kan punya yang foto koran ya, itu bisa dimasukin nggak ya ke buku? bisa, bisa banget. Yang saya waktu jadi speaker Oktober itu. Mm-mm. Oh, kamu tuh cara bicaranya bagus loh, lancar, runut ya, baik kayak gitu. Kamu sangat bisa menjadi motivator. Saya memang ahlinya di public speaking, Mas. Lah, kamu belum pernah bikin konten video di Instagram tentang public speaking. Saya kayaknya belum 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 pede, Mas. Sebenarnya bisa bisa. Nggak Saya boleh memotiv gitu. Harus pede kan penulis. saya memotivasi orang bisa loh, Mas. Nah, itu Itu makanya lewat video di Instagram. Nanti followermu bertambah banyak. Oke, setelah ini ya, bikin video ya di Instagram ya. iya nanti saya bikin ini. Nah, setelah itu diimbangi menulis, nanti bulan ke-6 sudah jadi bukunya, sudah banyak followersnya. Akhirnya bukunya laris. Begitu toh rencananya. Iya. Mas, kalau kita mau misalnya ada yang mau pesan tapi bukan lewat saya itu harus via Instagram atau gimana, Mas? Nanti kita buat manajemennya. Ada tim pemasaran yang membantu. Nanti kita tinggal kirim uangnya ke Adam, misalnya terjual berapa kayak gitu. Oh, Bagi hasilnya. Jadi nggak usah iya khawatir. karena ada beberapa yang mau tapi mereka mungkin cuma sekedar tanya atau bagaimana. Padahal saya udah ngasih linknya ke sini, ke sini. Ya kan orang nanya kan biasa. Iya, Ada yang cuma nanya, ada yang kepingin, ada yang cuma iseng kayak gitu. Jadi nggak usah dianggap serius. Mas, saya mau tanya, misalnya kan kita bukunya konvensional ya, Mas. Ya, Eh, saya itu ngerasa di sini, ya tahu ya di daerah lain, kayaknya minat untuk buku konvensional tuh agak berkurang ya daripada zaman saya kecil. ya berkurang, tapi tugas kita ya memperjuangkan supaya bertambah. Iya, karena rata-rata mereka tuh lebih untuk nulis di internet gitu kan. Mm-mm. Saya juga diajak untuk masuk Vizo, tapi saya belum, karena itu cerita fiksi Mas, jadi saya agak bingung untuk bikinnya. Sama sih untuk sama penulis dosen sini juga, anggota PPDI juga. Kan saya pernah ngasih buku Miracle of Life ke Mm-mm. komunitas, jadi mereka tertarik. Materinya saya pakai ya Mas, ya udah pakai aja. Tapi Mas, betul loh Mas, dengan buku ini saya bisa merambah ke bidang lain. Insya Allah. Percaya diri ya. Iya, Oke. iya, insya Ya. Allah. Setelah kelas Karena ini, saya, karena saya awalnya itu ya Mas ya, saya kan jadi speaker itu karena nggak ada orang lain. Saya iseng-iseng, saya ikut ya Bu. Terus saya tunjukin, saya punya nih dua buku yang ini sama yang ini. Oh kebetulan, kan itu untuk difabel juga. Jadi waktu 28 Oktober itu, saya pernah mau mundur Mas. Saya pernah mau mundur karena saya kurang pede kan. Saya kurang pede karena lawan bicara saya tuh orang psikologi semua sama aktivis. Kata penyelenggaranya nggak bisa mas. Ini sudah disahkan sama penyelenggara, jadi mas harus ikut. iya nggak perlu minder, harus percaya diri, bikin video, memotivasi diri, memotivasi orang. Nanti lama-lama kan terkenal, iya nggak? Iya, Harus sabar, harus iya pintar itu menggunakan
media sosial. Kurang, itu kekurangan saya, mungkin kurang pede kali Mas. Nah, tolong kekurangan yang kamu anggap itu kekurangan itu menjadi kelebihan. Paham ya? Iya Mas, makasih. Nggak boleh minder, harus percaya diri. Nanti megang kamera, terus direkam, membicarakan apa, terus memotivasi orang, terus ditaruh di Instagram. Itu akan lebih bermanfaat karena orang akan menonton Kak Adam menjadi motivator. Begitu ya? Iya, karena Benar. di komunitas boccia sendiri, karena saya nomor 2 paling senior dalam segi umur ya Mas. Jadi kalau untuk urusan-urusan, saya suruh turun. Misalnya ngomong sama pelatih atau apa, mereka tuh pada takut semua. Saya anak baru, tapi karena saya paling berumur di situ, jadi saya harus turun. Itu yang paling bikin saya itu ya percaya dirinya kurang, Mas. Kalau bakat sih ada. Apa bakatmu? Ya, ya paling itu yang public speaking itu, ya itu sih paling menonjol, Mas. Nah, Sama di iya, bidang betul, betul, betul. Itu yang paling menonjol. Itu harus kamu eksplorasi, harus kamu kembangkan public speakingnya. Sehingga setelah ini ya, setelah kelas ini selesai, besok atau kapan lah, pokoknya seminggu sekali bikin video public speaking. Siap nggak? bisa, Mas. Beneran? Iya, insya Allah. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu tuh bisa. Nggak usah tunjukkan kepada temanmu. Tunjukkan kepada dunia saja lewat Instagram, oke? Karena saya kalau bikin kayak gitu sering ngobrol, apa sering ngomong di tembok. Jadi kalau saya mau percaya diri, saya harus ngomong depan tembok, Mas. Oh gitu. Sekarang ngomong depan kamera ya. Iya, Bisa ya ngomong depan kamera ya, direkam ya. bisa, Mas. Insya Allah. Iya, kamu tuh hebat. Semua manusia Tapi, yang lahir di tapi dunia tuh Mas hebat. kok, Mas kok bisa tahu kalau saya punya keahlian public speaking? Nah iya, keahlian itu kalau nggak ditunjukin ya nggak ada orang yang mengakui. Iya sih. Iya, bener nggak? Iya. Jadi tahu nggak guru terbaik itu siapa? Pengalaman hidup. Betul. Guru terbaik adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Saya ngajari Iya. sampai marah-marah, ngajari sampai teriak-teriak. Tapi kalau kamu tuh nggak berubah, ya sama saja. Iya. Bener nggak? Iya betul. Saya Iya. juga olahraga berbakat, Mas, untuk olahraga tangan ya. Nah, itu. Tapi yang sekarang ini, kamu tuh harus fokus menulis dan bikin konten public speaking di Public Instagram sehingga speaking. seluruh dunia tahu. Itu memang prosesnya lama. Seminggu harus rutin bikin video. Itu bertahun-tahun. Paling enggak setahun inilah ya sambil menulis nanti kan kamu menjadi terkenal. Itu karena usahamu, bukan karena saya. Karena usahamu sendiri, usaha kita sendiri. Ya Iya. enggak? Mas ikut motivasi saja. Iya, tujuan kita memotivasi. Ada yang termotivasi, alhamdulillah. Ada yang enggak Iya. termotivasi, enggak masalah. Iya kan? Iya. Yang Iya. penting kita sudah bikin konten. Masalah terkenal nggak terkenal itu kan perkara lain. Dampak saja. Iya, Mas. Kalau untuk video saya lebih untuk motivasi diri sendiri aja. Nah, siapa tahu orang lain jadi termotivasi kan menjadi orang yang bermanfaat. Apa yang kita bikin itu semoga bermanfaat untuk orang lain. Niati itu saja. Nanti kan orang lain akan mengapresiasi. Bayangkan Tapi kalau kita Mas, nggak bikin apa-apa, terus orang lain mau mau ngeliat kita seperti apa kan kita nggak tahu ya kan? saya ada sedikit pengalaman nih Mas. Mm-mm. Junior saya, Alvino tuh, untuk dia kan ikut kejuaraan boccia yang untuk provinsi itu Mas, Porprov Mm. itu. Saya tuh selalu bilang, kamu jangan pedulikan apa omongan pelatih, maksudnya jangan terbebani dengan target. Main aja sesuai kemampuan. Bener Mas, dia dapat emas. Oke. Cuma motivasi kecil gitu aja. Saya Mm-mm. langsung
Oh, ternyata bakat saya ini untuk memotivasi juga paling menonjol ya itu. Ya, oke. Tapi bakat itu saja tidak cukup. Harus ada action, harus ada karya nyata. Iya. Tapi Mas, saya nggak pernah sekolah loh Mas. Belajarnya otodidak. Orang nggak perlu sekolah karena sekolah yang abadi adalah sekolah sehari-hari. Karena sekolah di sekolahan atau kampus kan terbatas, cuma sekian tahun. Habis itu kan kembali ke rumah. Iya, Nah, di rumah itu iya, mau belajar lagi atau enggak, maka kamu otodidak sudah tepat. iya itu. Maka kelas saya itu hanya sekali saja ketemunya. Masa tiap hari ketemu? Masa tiap hari WA saya kan juga banyak kegiatan, ya enggak? Iya, Jadi setelah ini, 6 bulan berikutnya baru WA saya nggak apa-apa ya, kecuali mau pesan buku. kayaknya habis lebak. Itu kapan yang dua yang apa? Yang 2023 tuh kapan keluar Mas? Bulan depan. Wisdom ya, Ya Wisdom. bulan depan. Oh iya Mas, saya lupa. Itu tentang kisah apa ya Mas ya? Iya, lah kamu. Saya tuh. Ya nanti ya dibaca aja. Oh iya, Ya oke ya, ya. Ya iya. sekarang, sekarang aku Tapi ingin nanya alamatnya lagi. beda, ya? Alamatnya beda ya, bukan yang kemarin. Ya nanti kirim aja alamatnya. Jati dirimu, Oke. jati dirimu selain sebagai motivator, kemudian pinter main apa bola apa namanya? Boccia, ya Boccia. Gojia. Itu Boccia. apa lagi setelah itu? Ya saya, ya itu sih kalian saya untuk memotivasi orang, suka mendengarkan curhat orang, memberikan solusi. Curhatnya seperti apa? Curhat di WA atau curhat di telepon atau curhat langsung biasanya? Ya tiga-tiganya. Biasanya yang suka curhat sama kamu di rumah siapa? Bukan kebanyakan sih yang curhat sama saya bukan keluarga sih Mas, tapi teman-teman yang kayak ada masalah percintaan, kayak ada masalah keluarga. Ya, saya kasih solusi karena berhasil ataupun enggak itu kan kamu yang menjalankan. Saya cuma ngasih solusi. Iya seperti seperti kamu ingin menjadi penulis buku. Aku kan hanya ngasih solusi-solusi. Yang menulis buku kan kamu, ya enggak? Iya betul Mas. Oh, oh. Ya, setelah itu apa? Jati dirimu. Semakin menarik ya. Iya. Ini masih bab Kayaknya 2 loh, pencarian jati diri. Yuk, apalagi? saya jadi orang yang ekstrovert kayaknya daripada introvert karena ya apa sih kata orang Banjar tuh lantih atau bawel gitu loh. Oh gitu. Misalnya Ya apa? itu kelebihan kelebihan saya itu karena kalau saya itu dari kecil pinter banget ngomong Mas. Ini saya buka-bukaan aja ya Mas. Ya Karena saya iya, sudah pernah karena jati diri. dikata-katain karena saya pernah dikata-katain buruk masalah ini. Misalnya apa? Ya cuma bisa ngomong doang, actionnya kurang ya gitu. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa. Ya itu ya itu aja. Saya cuma punya kalian itu. Saya adalah orang yang paling suka mendengarkan instrumen musik. Musik apa misalnya? Kayak keyboard, piano. Lah kamu bisa main Karena alat kalau musik nggak? enggak, cuma bisa main harmonika. Apa Oh, yang ditiup itu. lah kalau Karena nulis kan nanti nulis buku pakai HP atau pakai laptop jadinya? ya pakai handphone dulu, Mas. Karena saya ini punya kekurangan di mata, jadi harus dibantu. Minus. Bukan. Kan kalau CP itu rata-rata punya kekurangan di kita kan lahir prematur ya, Mas. Jadi ada kekurangan di beberapa organ tubuh. Misalnya apa? Misalkan saya itu matanya itu nggak bisa diperbaiki.
Jadi mau pakai kacamata itu cuma bisa membantu 20%. Itu dikatakan dokter sendiri, kalau saya cuma bisa paling 30-40%. Saya kan rabun jauh, Mas. Hmm. Ya, saya kecil juga suka tremor, tapi sekarang udah berhenti. Berarti kacamatanya kalau melihat itu kurang jelas atau gimana? Bukan kalau kelamaan pusing, Mas. Jadi kalau saya itu lebih memilih kalau pakai kacamata itu cuma untuk jalan, pas main boccia, yang gitu-gitu. Itu jelas pakai kacamata. Nggak 100%, Mas. 80% aja. Selain Soalnya mata apa gangguannya secara fisik? saya kekurangan di motorik. Kenapa saya nggak nulis pakai laptop, lebih nulis pakai handphone? Itu karena kalau pakai laptop, saya nggak apa, kalau ngetik, kalau tulisannya panjang, dan kalau laptop itu kan nggak bisa deket ya, Mas. Jadi saya tuh bingung. Pakai laptop bisa, tapi untuk nulis yang panjang, nulis skenario atau naskah gitu nggak bisa. Saya lebih nyaman pakai handphone karena itu lebih fokus pakai handphone untuk mata ya, Mas. Jadi ya itu sebenarnya kenapa saya lebih pakai handphone daripada pakai laptop. Ya karena memang kekurangan saya di situ. Matanya kurang kurang fokus. Jadi misalnya saya baca buku di halaman apa di baris nomor 2, tiba-tiba lari ke baris nomor 4. Ya seperti Hmm. itu, Mas. Hmm. Ya itu memang kata dokter pas ditanya kenapa? Karena dia lahirnya 7 bulan, jadi organnya belum terbentuk sempurna, dia sudah keluar. Jadi apa? Saya memang kekurangan, terutama kekurangan fisik ya, Mas. Tangan saya yang kuat cuma satu, kaki saya yang kuat cuma satu, gitu aja. Oke. Jadi nanti nulisnya Ya, tetap pakai HP ya, nggak apa-apa. ya, tapi agak waktunya mungkin agak sedikit panjang ya, Mas. Ya memang panjang. Sekalian bikin konten di Instagram. Iya, Eh, iya. Bab satu Jadi apakah sudah selesai? Bab 2 sudah selesai pencarian jati diri. sudah dong. Oke, kita lanjut ya. Iya, bisa tolong dibacakan lagi bab 3-nya, Mas. Ya, sebentar. Bab 3 rezeki pulang kampung. Ya, coba ceritakan. Rezeki pulang kampung itu karena semenjak saya pulang kampung 2018, saya jadi mulai apa mengenal yang di luar SLB dan segala macamnya gitu loh. Saya jadi sering ke kafe yang gitu-gitu. Sama Mungkin siapa masa ke muda, kafe? ah, apa Mas? Sama siapa ke kafe? Ya sama mama biasanya. Saya Berdua. enggak, kadang sama saudara, kadang sama papa, itu. Saya tahun 2019 itu udah mulai yang namanya suka pergi pantai gitu-gitu. Kan Balikpapan itu ide seperti Bali ya, Mas. Maksudnya pantainya banyak. Jadi saya sering sering eksplor pantai, sering makan di pokoknya di sekitar pantai, kafe-kafe yang dekat laut gitu-gitu.
Hmm. Terus saya masuk wahana keluarga cerebral palsy itu juga tahun 2020. Itu 2 tahun setelah saya pulang. Jadi ya kenapa saya bilang rezeki pulang kampung? Karena saya mungkin lebih bisa mengeksplor diri setelah saya pindah. Saya bisa ketemu Mas Dio, saya bisa jadi atlet semi profesional. Ya setelah saya pulang kampung. Itu sebagai rezeki ya. Iya, saya bisa jadi pembicara, itu juga rezeki menurut saya. Sudah berapa kali jadi pembicara? 2 kali, Mas. 1 kali jadi MC. Ya, sekarang 2000. bikin konten public speaking-nya diperbanyak ya di Instagram. Saya tunggu loh. Oh iya, Mas. Nanti Nanti cerita saya, ya, ikut kelas menulis buku bersama Mas Dio. iya, Mas. Nanti saya rencananya mau bikin video buat hari Sabtu. Bikin video public speaking. Karena saya masih ikut kelas-kelas gratis public speaking juga, Mas. Dari Asosiasi Psikologi Makassar. Terus apa lagi? Setelah rezeki pulang kampung, apa yang ingin diceritakan? Halo, Kak Adam. Halo, Iya, kedengaran, Mas? Tadi kedengeran. putus. Tadi sedikit terganggu. Itu berapa halaman? Bab 3, pencarian rezeki pulang kampung, berapa halaman? 20 halaman juga ya? Mungkin 20 sampai 25, Mas. Oh iya. Karena jujur, kalau rezeki pulang kampung nih, pengalaman saya di kampung juga lumayan banyak. Misalnya apa? Misalkan, saya pertama kali foto sama ular, itu di sini juga. Kamu senang foto sama ular? Pernah, Mas? Senang nggak? Maksudnya Senang. foto, foto sama ular yang kuning itu loh, Mas, yang komunitas reptil. Kamu senang? Senang. 25 halaman ya? Iya, insya Allah 25 halaman. Oke. Berarti bab 3 sudah selesai ini ya? Sudah, Sekarang bab 4, masuk komunitas. Rencana berapa halaman kalau masuk komunitas? ya 20 lah, Mas. Ya, coba Standar. ceritakan masuk komunitas itu gimana aja? Pertama itu untuk wahana keluarga cerebral palsy itu dari mama saya dulu. Mama saya cari untuk komunitas cerebral palsy, tapi di sini nggak ada dan ketemu yang di Jogja. Terus Hmm. saya Jauh ya? dikenali tuh. Iya, karena di sini untuk cerebral palsy pengetahuannya masih kurang, Mas. Saya aja waktu kecil dianggapnya polio bukan cerebral palsy. Oh, terus tahunya cerebral palsy dari siapa? Dari dokter, dari dokter apa? Fisioterapi. Dokter mana? Enggak, maksudnya kita sudah tahu itu cerebral palsy, tapi untuk umum kayak guru gitu-gitu, mereka nggak tahu penyakit cerebral palsy itu apa. 2004 itu masih internet kan jarang ya, Mas. Jadi pas ditanya dia sakit apa, polio. Ya namanya anak kecil umur 8 tahun kan belum bisa berdebat atau jawab ya, Mas.
Iya, iya, iya. Terus kalau kamu memahami cerebral palsy seperti apa? Coba nanti di bukumu kamu jelaskan juga. Cerebral palsy itu adalah kelumpuhan batang otak, Mas. Dia sejenis toksoplasma. Ya, sejenis itulah. Apa itu? Saya ya sejenis penyakit tokso yang bisa disebabkan karena hewan, sayuran mentah, dan pokoknya yang berbau-bau seperti itu. Saya juga waktu lahir itu punya keterlambatan oksigen ke otak selama beberapa detik. Hmm. Jadi itu mungkin yang menyebabkan saya kena ini cerebral palsy. Tapi saya masuknya yang sedang ya Mas, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Memang ada yang ringan dan berat. Ada, kayak Nurul itu cerebral palsy-nya ringan Mas. Kalau ringan bisa jalan. Bisa. Terus apa yang dia terkena cerebral palsy apanya? Ya mungkin ada bagian tubuhnya rata-rata kalau cerebral palsy ringan itu jinjit Mas jalannya. Oh, Jinjit jinjit. atau, Kalau atau yang berat? bertongkat. Kalau yang berat? Berat cuma tidur aja Mas. Dia ganda. Jadi otak kena, fisik juga kena. IQ-nya di bawah rata-rata. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur. Iya, kayak anak kecil lah Mas. Kamu pernah lihat Ya yang berat? pernah yang masukin saya ke WKCP, pas dia yang mau masuk, tapi akhirnya saya masuk. Karena anaknya terlalu berat Mas. CP-nya cuma baring aja. Nanti kamu jelasin di buku ya, jenis-jenis cerebral palsy ya. Iya, itu Penting iya, untuk pengetahuan masyarakat, untuk mendidik masyarakat. Itu juga bisa kamu jelaskan di konten video, jenis-jenis cerebral palsy. Oh, itu bagus sebagai sarana edukasi masyarakat. iya. Oke, Saya juga, iya, ya bikin Mas. ya video Saya itu juga, ya. iya, saya juga sudah edukasi ke beberapa cerebral palsy yang di sini kan nggak terlalu pengetahuannya nggak terlalu luas kayak di Jawa ya Mas. Mm-mm. Jadi ini memang ada tugas dari Ketua WKCP yang yuk coba masyarakat kan apa sih penyakit ini gitu loh. Lah kalau sedang kayak kamu misalnya gimana kalau sedang? Ya saya cuma 100 cuma jadi saya tuh kayak orang stroke Mas. Kayak orang stroke tapi permanen. Oh, Misalnya saya tuh yang kuat cuman kaki kiri, tangan yang kuat cuma tangan kanan, kayak gitu. tapi kalau kemampuan otak nggak masalah ya. Ini normal Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang harus kamu optimalkan dan maksimalkan. Iya nggak? Iya betul. Siap ya? Iya Mas. Oke. Keren loh. Kamu tuh keren banget. Iya makasih Mas. Terus berikutnya. Ini hampir hampir selesai, setengah jam lagi selesai. Iya Mas, bab terakhir. Oke, bab terakhir ya. Enggak. Itu komunitasnya belum kamu jelasin mana aja. Apanya Mas? Itu belum kamu jelasin komunitasnya apa aja. Saya baru masuk ke biomedia sama wahana keluarga cerebral palsy, baru dua ini. Oh gitu. Yang menurutmu paling berkesan di mana? Komunitas mana? Dua-duanya berkesan Mas. Karena kalau wahana keluarga cerebral palsy saya banyak pengetahuannya. Kalau lewat biomedia, lewat memoir saya bisa dikenal sama anak difabel lain.
Dan Mm-mm. lewat buku-buku dari Mas Tio juga, alhamdulillah saya bisa jadi MC 2021, jadi speaker jadi 2023. Keren. Ya, 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 ya. Apa yang kamu harapkan dari komunitas? Ya pengen terus bersama sih Mas. Sel- Selagi saya tidak dikeluarkan, saya akan tetap konsisten di dua komunitas ini. Ya. Justru kamu tuh berkembang baik di komunitas, mau mau meningkatkan kapasitas diri, mau meningkatkan karyamu, mau bertumbuh terus dan mau memotivasi diri terus dan memotivasi orang lain. Itu yang paling penting berkomunitas. Jadi kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Apa yang kita lakukan kan sebenarnya untuk orang lain. Iya, iya yang memilih diri kita adalah orang lain. Mm-mm. Karena kalau kita memilih diri sendiri, pasti kita dianggap nomor satu dong. Iya. Tapi kamu nyaman nggak di komunitas yang kamu ikuti? Sangat nyaman, Mas. Iya. Karena kalau misalnya komunitas memoir itu, saya bisa menulis seperti judul saya yang terakhir, mengembalikan hobi yang terkubur. Mm-mm. Saya memang sempat down waktu itu. Nggak Gitu. menulis lagi. WKCP 2021 ada pelajaran menulis yang terakhir, yang buku Ruang Untukku. Jadi saya ketagihan Mas, baru ditawari sama Nurul, mau ikut nggak? Ya udah saya ikut. Yang aktif dari komunitas difabel, kamu sama Regina. Yang lain nggak pernah WA saya. Oh, ada satu lagi. Namanya Tindar Pertiwi. Dia pakai ini tongkat kalau jalan. Tongkat yang kayak krek gitu loh. Oh, truk. Oh, yang kakinya 3 Mas. Heeh. Iya, 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 iya. Luar Saya biasa ini juga. eh, keseimbangan kurang Mas, makanya saya di kursi roda. Berarti kamu tidurnya sama siapa kalau tidur? Tidur sendiri, tidur mandi sendiri. Saya jadi ini Mas, kalau mandi, kalau untuk pakai celana atau pakai baju, di luar jaket ya Mas, bisa Mm-mm. sendiri. Di luar jaket, celana panjang bisa sendiri. Kaos bisa, Kalau kaos. bisa, kaos bisa. Kalau untuk jaket, celana training nggak bisa tuh Mas. Sepatu, Sama yang sepatu bisa. sepatu harus dibantu. Sandal, Sandal bisa. Saya punya kekurangan itu ini Mas. Kurangnya adalah kalau misalnya kancing, saya nggak bisa ngancing. Karena tangan saya kaku sebelah Mas. yang kaku kanan atau kiri? Kiri. Berarti untuk nulis hanya tangan kanan. Iya, nulis tangan kanan semua. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Saya jadi nggak terlalu kuat. Apa sih Mas? Kayak ngegenggam gitu loh. Cuma untuk tangan kirinya cuma untuk penopang. Kalau untuk 100% sih tangan kanan. Oke, kamu kenal Putri Aryani nggak? Putri Aryani, tunanetra. Penyanyi. Iya, penyanyi. Pernah sih nonton videonya di YouTube. Dia sudah go internasional. Dia Putri Aryani yang ikut Amerika Got Talent ya Mas? Iya, dia sudah duet dengan Alan Walker dan PDI Iya, Ilyas. iya itu motivasi juga. Saya Mm-mm. suka dengarnya tuh kayak Stevie Wonder gitu-gitu. Oh iya, Stevie Wonder. Tahu kamu lagu yang terkenal dari Stevie Wonder? Enggak sih, cuma motivasi aja. Stevie Wonder, Kalau lagu yang sangat terkenal itu I Just Call to Say I Love You. I just call to itu say Stevie Wonder, I love you. Itu Stevie Wonder.
yang nyanyi. Kalau untuk sesama selebgram palsi ya Mas, yang terkenal itu saya Dani Aditya, itu yang stand up komedi itu. Oh, aku malah belum tahu. Stand up komedi Kompas itu, saya tuh termotivasi dia aja bisa. Saya nggak bisa. Iya dong, kamu tunjukkan kepada dirimu. Kalau saya bisa, iya, Memang prosesnya panjang 6 bulan untuk menulis buku, tapi kamu harus sabar dan konsisten. Oke? iya Mas. Saya Seminggu janji, sekali bikin video public speaking, ditaruh di Instagram, ya. iya Mas. Terima Siap? kasih motivasinya. Siap ya? Siap, Oke, sekarang bab terakhir. Setelah bab terakhir bikin jadwal menulis. iya Mas. Bab terakhir ya. Bab 5 mengenal dunia menulis. Coba kamu ceritain. Sebenarnya saya mengenal dunia tulis itu untuk menulis, saya tuh dari umur 10 Mas. Tapi karena ada orang yang bilang tulisan saya jelek, jadi saya down. Karena kan yang namanya punya motorik yang kurang bagus, saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Sampai sekarang. Iya, karena makanya saya lebih pakai WA kan, Mas. Oh ya. Karena itu tulisannya normal. Saya pernah, seperti yang ditulis itu di buku Life Lessons, saya pernah ikut lomba baca puisi sejabar 2010. Itu saya harus baca tulisan saya sendiri tuh, Mas. Itu bener-bener Enggak keringat ya, buku yang dingin. kamu terima itu bisa kamu baca enggak? Yang mana, Mas? Yang misal live lesson itu bisa kamu baca enggak? Saat pegang buku kamu Bisa, bisa baca. bisa. Karena itu tulisan normal. Saya bisa kok baca tulisan normal. Jadi Tulisan saya nggak orang bisa lain baca. kamu baca enggak? Tulisan-tulisan orang lain kamu baca enggak? Bisa. Lah yang nggak bisa yang Karena gimana? ya yang tulisannya kayak bebek, ya kayak ceker ayam gitu, Mas. Yang tulisan tangan. Ya, saya nggak bisa baca tulisan tangan. Kalau tulisan ketik, alhamdulillah bisa, Mas. Oke, terus apa lagi? Ya, seperti itu. Saya kan pernah dikatain tulisan ini jelek yang kayak yang Mas Dio bilang, saya ada kekurangan A, B, C. Kalau Mas Dio kan ngejelasinnya ngedetail ya. Kurangannya ini, gini, gini, gini. Kalau dia cuma bilang, tulisanmu jelek. Ya, yang namanya anak umur 10 tahun, dikatain begitu ya pasti down lah Mas. Ya, saya nggak mau nulis lagi. Awalnya nulis tuh saya banyak Mas. Meskipun nggak bisa saya baca sendiri. Saya pernah nulis sketsa fiksi gitu-gitu. Meskipun saya nggak bisa baca ya. Ya, saya mengenal dunia tulis itu ya boleh dibilang secara nggak sengaja sih Mas. Ya, 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 ya. Saya nyemplung ke dunia tulis itu karena tugas komunitas dari WKSIP itu. Terus ya berlanjut ke Mas Dio gitu. Nah, sekarang punya tugas mandiri menulis satu buku 5 bab ya. Lewat WA nggak apa-apa, nanti minta bantuan mama atau adik untuk mengumpulkan di laptop. Oke? Ya, Ini yang bab terakhir sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? sudah Mas. Nanti saya kasih kalau sudah jadi. Ya, 6 bulan lagi nggak apa-apa. Iya Mas. Berkarya dulu ya. Iya. Oke. Makasih motivasinya Mas. Gimana? Makasih motivasinya. Oh iya, kita saling memotivasi. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Ya. Bikin jadwal menulis sekarang. Saya mau nanya, Kak Adam itu kalau nulis itu sukanya pagi, siang, sore, malam. Coba.
yang paling suka waktu apa? Malam sih, Mas. Malam ya. Oke, jangan lupa Karena disimpan, kirim ke adik atau apa dibuat folder khusus tulisan Kak Adam kayak gitu. Oke? karena lebih menenangkan. Oh, di WA Mas, sebenarnya ada Word loh. Apa iya, kamu pakai itu aja, pakai Google Drive enak. Itu ya seenaknya kamu aja deh supaya naskahnya bisa aman dan rapi itu gimana caranya ya? iya. Ini saya juga mulai rapi itu gara-gara lihat apa tutorial WA di YouTube, Mas. Nah, itu kamu kamu contohlah nonton-nonton YouTube. Gimana itu ceritanya? Saya kan pakai laptop susah. Ada nggak Mm-mm. sih yang mirip dengan itu? Ternyata ada pakai misalnya tanda bintang dua di belakang sama di depan. Nanti tulisannya kayak gitu. Jadi tebal ya. Ya, ya, ya semacam itu. Oke. Oh Berarti iya, Mas, kamu, ini masuk di YouTube juga, Mas. oh nanti saya unggah di YouTube nggak apa-apa. Kamu pengen? Ya kalau Mas mau, ya saya nggak apa-apa. Iya boleh. Rekaman nanti saya taruh di YouTube besok ya. Ya, Ini saya rekam kok ini. boleh. Iya, Mm-mm. Jadwalnya malam hari berarti ya, nulisnya ya. saya 2 hari sekali, Mas. Ya, kalau bikin konten berapa hari sekali bikin konten public speaking rencananya? Kayaknya 3 hari sekali, Mas. Ya. Kalau hari-harimu pagi sampai sore ngapain kegiatan di rumah? Saya paling baca buku, nonton YouTube, gitu-gitu. Karena saya punya buku tuh lebih dari 30, Mas. Saya pengen nyelesain bukunya. Oh gitu. Yang beli siapa? Mama atau kamu? Awalnya mama, tapi sejak saya SMA ngumpulin duit, saya beli sendiri. Di mana Saya tadi belinya? di Gramet, Mas. Gramet Palangkaraya. Gramet apa Gramet Depok. Iya kalau yang di ini sini. Di sini belum pernah beli. Saya pakai buku lama semua. Oh iya. Berarti sekarang kamu tinggal di rumah nenek atau kakek atau di rumah siapa? Saya sekarang ngontrak, Mas. Ngontrak di salah satu perumahan. Begitu. Lah adik Iya, masih makanya sekolah nggak adik? adik adik kerja, Mas. Di? Di rumah sakit tentara jadi administrasi. Oh dulu kuliah di mana dulu? Di sini di Universitas Balikpapan. Jurusan apa? Sastra Inggris. Oh sastra Inggris kayak saya dong. Iya, Serius sastra Inggris? iya sastra Inggris. Sudah selesai berarti? Sudah, dia sekarang jadi admin ya rumah sakit. Sudah jadi pegawai tetap atau baru aja kerja? Sudah setahunan sih, Mas. Sudah setahun. Iya, makanya saya kadang ikut kayak jadi MC jadi gitu-gitu, cari duit walaupun sedikit-sedikit, Mas. Karena saya pengen ngerasain punya duit sendiri. Ya, besok kalau kamu jadi public speaker, public speaking, ya kamu akan diundang jadi banyak pembicara, jadi pembicara banyak, banyak diundang. Tapi kalau kamu nggak pernah bikin konten public speaking, gimana orang tahu kamu? Ya nggak? Iya, betul, Mas. Iya ya, tunjukkan kamu Iya, bisa tidak hanya untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. iya betul, Mas. Itu proses memang panjang, paling tidak 5 bulan bikin konten, nulis sambil nulis, kamu akan dikenal lebih banyak orang karena public speakingmu bagus. Tapi kalau nggak pernah latihan di Instagram ya gimana mau dikenal orang?
Saya latihan kok, Mas. Iya, Saya tapi juga, mana latihan hasilnya mana? iya Bisa. itu yang harus ditunjukkan. Nah, tunjukkan dong. Besok tunjukkan ya. Ya, nanti hari Sabtu saya bikin satu konten. Oke, oke. Saya dicolek ya. Oke, Kamu tuh keren loh, Adam. Hebat loh. Kamu satu-satunya eh, peserta penulis difabel. yang luar biasa. Serius. Yang lain kan kadang eh, misal ya ada ibu-ibu itu nanyanya nggak jelas itu terlalu bertele-tele. Kalau kamu kan enggak to the point kayak gitu. Dan aku suka Maksudnya itu. maksudnya nggak jelas tuh apa ya, Mas? Ya nanya misal mau beli buku aja minta link, minta di Tokopedia, minta di ini, minta ini, minta ini. Kan tinggal beli toh beres. Kalau ibu kan nanyanya macam-macam. Ada satu dua sih. Kamu Iya sih. enggak, kamu orangnya serius. Artinya kamu akan sukses nanti. Iya. Sebenarnya Mas, saya itu awalnya ini disuruh kursus itu disuruh mama. Kamu Gimana mama kan bilangnya? enggak kan Mas Dio kan bilang ya. Yang waktu itu saya bilang, Mas, saya punya materi bagus nih. Kata Mas Dio kan, kenapa kamu nggak bikin buku sendiri? Baru saya kasih lihat yang kelas ini nih. Brosurnya lah ibaratnya Mas. Ke Hmm. mama. Oh ikut aja gitu. Ya udah, saya memantapkan diri untuk ikut. Iya, oke. Kita pun melayani orang yang mau serius. Bener nggak? Iya, saya ngajak-ngajak orang ya Mas. Ayo ikut komunitas. Misalnya Memoir. ya ikut komunitas, pokoknya ikut komunitas yang itu ya, yang isinya orang-orang biasa ya Mas. Untuk melatih kepedean. Mm-mm. Oke, itu ya. Ya Mas, Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ternyata sudah jam 12. iya ini juga sudah jam 1. Sudah azan semua di sini. Ada pertanyaan nggak? Ada Mas, Apa? nanti kalau seandainya saya kirimnya agak tersendat-sendat nggak apa-apa ya Mas. Maksudnya materinya agak lama ya. Iya, iya. Nanti Juni dikumpulin. Nanti minta bantuan adik untuk bikin Word. Jadi satu buku utuh ya. Itu nanti lama nggak apa-apa. Yang penting jadi. Pelan-pelan saja. Oh ya baik Mas. Kamu keren loh. Serius. Iya Mas. Oh, Banyak oh. orang yang banyak orang yang bilang saya bisa jadi motivasi mereka. Iya, tapi kamu harus tunjukkan. Ya, Iya, tunjukkan ya. iya, Oke, iya Mas. sepakat ya? Iya. Tos dulu. Tos online ya. Post COVID Mas. Ya, Post COVID apa itu? itu salam COVID yang dari jauh. Oh alah, iya, tos COVID. Iya, 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 iya. Ya Boleh makasih kita Mas. tutup? Boleh. Terima kasih Mas. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Adam. Terima kasih. Selamat menulis buku ya. Iya, Salam buat mamah ya dan semuanya di rumah. iya terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.